Halo guys, kali ini kita bersama-sama akan belajar dan sharing bersama penderitaan ketika rakit komputer sendiri secara otodidak. Membangun komputer sendiri bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga, namun juga bisa menjadi awal dari sebuah mimpi buruk jika kalian tidak tahu apa yang sedang kalian lakukan. Kalian mungkin memiliki gambaran tentang komputer impian yang ingin kalian rakit, namun tidak memiliki pengetahuan dasar atau pemahaman tentang dunia komputer. Inilah yang menjadi awal dari penderitaan ketika merakit komputer sendiri. Sejak memilih komponen saja, mungkin kalian sudah dibuat bingung apa yang seharusnya dipilih agar komponen tidak kacau balau dan berujung bottleneck. Ditambah dengan banyaknya brand yang ada dengan bermacam rupa, bermacam harga, tentu menjadikan kompleksitas rakit komputer meningkat. Saran saya, kalian beli di satu tempat sehingga kalau tidak sesuai, toko pasti akan mengatakan. Misalnya, kalau kalian beli motherboard dan prosesor tersebut tidak cocok, sebaiknya pakai tipe ini saja saran dari toko tersebut. Tapi kalau kalian beli terpisah, toko tidak tahu kalian beli motherboard ini untuk prosesor apa, bisa terjadi tidak cocok. Tidak berhenti di situ saja, merakit komputer memang penuh dengan perjuangan bila kalian tidak menyiapkan diri dengan baik. Urutan pemasangan yang salah dan minimnya riset akan menambah beban kerja kalian dalam menyiapkan komputer. Merakit komputer tidak hanya harus komputer baru saja, tapi juga ketika Anda merasa komputer bermasalah, lalu tanya sana-sini, googling, dan mencoba mengencangkan atau mengganti komponen yang kemungkinan bermasalah, di sini muncul masalah. Tidak sesederhana itu ketika kalian memasang memori, masang VGA, dan yang lain sebagainya. Jangan sampai ketika masang memori menyenggol VGA sehingga membuat komputer tidak menyala. Kalau kalian pernah merakit komputer secara otodidak, tentu kalian sudah pernah mengalami sendiri berbagai penderitaan yang mau tidak mau harus kalian alami. Berikut adalah beberapa pengalaman buruk yang mungkin pernah menimpa ketika seseorang pertama kali merakit komputer. 1. Baut hilang. Namanya pertama kali merakit tentu tanpa persiapan matang. Kalian bisa saja tidak begitu berhati-hati dan kehilangan satu atau dua baut dan bingung mencarinya. Entah jatuh di bawah meja atau di sela-sela sofa, yang jelas hanya menambah durasi perakitannya saja. Kemudian baru kita menyadari kalau ada yang namanya magnetic tray untuk meletakkan baut agar tidak tercecer kemana-mana. Sayangnya, kalian baru mengetahui benda berguna ini setelah selesai merakit komputer pertama kalian. Biasakan baut ditaruh di tempat khusus, dan kalian memakai obeng bermagnet, sehingga kemungkinan baut tersebut jatuh sangat kecil. 2. Salah urutan memasang komponen. Sebenarnya tidak ada urutan yang benar dalam memasang komponen komputer. Hanya saja yang ada itu adalah urutan yang tidak tepat akan membuat kinerja merakit kalian menjadi jauh lebih lambat. Apalagi kalau misalnya kalian memasang VGA card terlebih dahulu, baru memasang color processor. Memang masih bisa dilakukan setelahnya. Namun kalian menjadi lebih kikuk karena tangan tidak leluasa dan terhalang oleh VGA segede gaban. Biasanya VGA dipasang terakhir karena itu adalah hidangan penutup. 3. Casing murah bikin proses merakit jadi makin rumit. Memang tidak ada yang salah dengan casing murah, karena fungsinya tetap sama. Tapi kalau kalian sudah pernah merakit casing yang harganya cukup mahal, kalian akan tahu seberapa enaknya harga mahal di casing menentukan seberapa mulusnya proses perakitan kalian. Mulai dari fitur sliding door,
untuk power supply, hingga manajemen kabel yang lebih diperhatikan membuat permainan menyelesaikan merakit PC dalam waktu cepat bisa direalisasikan. Tapi kalau kalian menggunakan casing murah, jangan berharap hidup kalian akan lebih nyaman. Dan kadang ada yang terlalu murah sehingga casingnya tuh melengkung-melengkung, empuk, terlalu empuk. Pasalnya, casing murah biasanya tidak punya fitur praktis dan semuanya asal masih berfungsi. Itu sudah oke. Contohnya seperti slot VGA yang masih harus dipatahkan manual sebelum memasang. Kalau casing mahal biasanya sudah tinggal dilepas dengan satu baut saja. 4. Salah urutan airflow kipas. Selesai rakit dan cek suhu komputer kok malah panas ya? Padahal kalian merasa semua step sudah dilakukan dengan benar. Pasta prosesor sudah lebih dari cukup. Kipas casing sudah menggunakan brand mahal dan silent. Ternyata kalian salah urutan bahkan menghadap terbalik kipas dalam casing. Hasilnya terjadi negatif airflow di dalam casing. Padahal seharusnya angin dingin yang masuk harus sama dengan banyaknya angin panas yang dihembuskan keluar. 5. Merapikan kabel. PC sudah keren, komputer sudah mantap, tapi tampak depannya saja. Saya juga sudah pernah merasakannya. Karena bagian depan yang paling terlihat ini adalah bagian mudah dalam menjaga estetika. Ketika sudah beranjak di bagian belakang yang penuh dengan kabel kusut, pikiran pun ikut kusut. Kalian mungkin juga menggunakan sebagian besar waktu hanya untuk merapikan bagian semrawut ini. Memang, kalian tinggal tidak perlu merapikannya kalau memang ujungnya ditutup dan tak terlihat. Tapi bisa melakukan juga merupakan kepuasan tersendiri, merakit, nyala, dan rapi. 6. Salah ukuran casing. Bagaimana kalau kalian ternyata membeli casing yang tidak cocok dengan komponen kalian? Misalnya, kalian ingin gunakan VGA dengan triple fan, namun casing terlalu kecil dan hanya diperuntukkan memasang VGA maksimal 2 fan. Kalau sudah seperti ini tentu mood langsung bete karena semua sudah terpasang dan tinggal memasang VGA saja dan malah tidak muat. Tentu kalian berharap bisa diakali dengan mencopot fan depan karena kalau tidak, mungkin kalian harus menjualnya dan membeli casing baru. 7. Urutan kabel front panel. Ini masih satu masalah dengan casing murah tadi. Kalian tentu pernah merasa geram dengan kabel front panel yang berbentuk kecil dan harus dipasang sesuai label. Kalau kalian menggunakan casing mahal, biasanya dimudahkan. Proses ini karena semuanya dibuat menyatu. Lain halnya dengan casing murah yang kabel power switch, reset, HDD LED, power LED masih terpisah-pisah. Sekarang coba cari di mana manual book kalian dan diurut bagaimana cara memasangkan kabel front panel. 8. Grogi memasang prosesor. Sebagai pemula dalam merakit PC, tentu kalian pernah merasakan grogi dalam memasang prosesor ke soket motherboard. Selain karena takut merusak pin yang ada, kalian juga takut memasang dalam posisi yang salah. Padahal, kalian tinggal mencolokkan saja dengan tanda segitiga berwarna emas di prosesor dengan soket motherboardnya. Tapi sekarang kalian malah ragu untuk menekan tuas untuk mengunci. Tenang saja. Memang awalnya tuas tersebut akan sangat keras. Kalian tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya kurang pede. Apakah soket prosesornya sudah terpasang dengan pas? 9. Komputer tidak menyala sama sekali ketika power ditekan. Ya, komputer sudah dirakit. Kabel sudah dirapikan. Sekarang tinggal menghidupkan komputer tersebut. Tapi sesuatu terjadi, atau lebih tepatnya tidak terjadi. Komputer kalian malah tidak mau menyala dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Panik?
mungkin adalah kata yang paling tepat untuk mendeskripsikan kondisi saat ini. Ada banyak hal yang bisa mendasar komputer tidak mau menyala, mulai dari kabel power tidak terpasang dengan benar, hingga switch di power supply belum dinyalakan, memori RAM tidak terpasang dengan benar, dan lain-lain. Coba cek and recheck lagi bro, mungkin ada yang tidak tepat pemasangannya. Guys, jadi itulah beberapa penderitaan dalam merakit yang akhirnya sudah selesai. Dan komputer kalian sudah bisa digunakan. Selamat! Pengalaman merakit komputer ini bisa menjadi pelajaran berharga jika kedepannya kita perlu merakit komputer baru lagi. Banyak orang ketika ingin memulainya biasanya lihat di YouTube. Ada banyak tutorial merakit komputer di YouTube. Kelihatannya mudah. Ya, karena mereka sudah terbiasa sehingga kelihatannya gampang. Mereka yang kursus di tempat saya biasanya mulai merakit dengan komputer mati. Karena pernah komputer hidup malah jadi mati. Salah pasang. Setelah mereka bisa, baru dicoba dengan komputer yang hidup. Dengan begitu kita sudah siap baik secara fisik maupun mental dan tahu bagaimana yang perlu dievaluasi. Guys, apa pengalaman pertama kalian merakit komputer sendiri? Atau bahkan kalian baru saja mau memulai pengalaman pertama kalian? Tulis komentar kalian di bawah supaya kita sama-sama bisa belajar bersama. Jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video.